Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna hukma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma qta' 'anna al-bala' wal waba' wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Bapak-bapak, ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita dalam acara tanya jawab dalam masalah agama yang kita hadapi. Sebelum saya jelaskan untuk saya buka tanya jawab ini, saya mengingatkan kepada kita bersama beberapa hal. Pertama sekali, berhubungan dengan musibah yang menimpa kita, khususnya di beberapa Pekanbaru dan beliau berhubungan, yaitu musibah arus asap, kemudian tidaknya turun hujan sudah beberapa lama. Karena itu sama sekali marilah kita semua mengajak keluarga kita, mengingatkan tetangga kita dan seluruh umat Islam untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh seperti sedekah dan puasa, dan jangan lupa kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan musibah ini dari kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini berada pada hari-hari mulia. Kita berada pada hari-hari yang disebut dengan bulan haji. Kita sekarang berada pada bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini disebut dengan bulan haji dan disebut juga dengan bulan haram. Bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an tentang keagungan bulan haram ini, apa yang harus kita jaga. Maka yang kita jaga Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan setahun. Itu ditetapkan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 bulan itu 4 bulan di antaranya disebut sebagai bulan-bulan haram. Rasulullah SAW menjelaskan apa saja bulan haram itu. Beliau mengatakan salasun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. 1 yang tersendiri yaitu Rajab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan haram ini? Allah mengatakan dzalika dinul qayyim, bahwa adalah ini merupakan agama yang lurus kepada Allah. Maka ini adalah agama, aturan agama
Kemudian pada tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu sampai berbuat zalim, menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan tersebut. Maksud pada menzalimi di sini adalah jangan berbuat maksiat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga diri kita di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan kita sampai berbuat maksiat, apalagi dosa-dosa besar. Sedangkan kalau berbuat dosa-dosa kecil, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita usahakan pada bulan-bulan ini berpikir kita itu positif, maka kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan-bulan ini diharapkan oleh Allah sebenarnya salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan bulan yang 3 ini dan yang 4 ini mengamankan jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Zulqa'dah mereka berangkat, Zulhijjah untuk pelaksanaan ibadah haji, kemudian Bapak Ibu sekalian Muharram untuk mereka kembali. Allah menginginkan amal mereka pergi, amal mereka melaksanakan haji, kemudian amal mereka kembali dari tanah suci. Kemudian juga kita di sini menyatu ibadah kita dengan ibadah orang-orang yang haji. Maka orang-orang yang haji sekarang yang mereka berada di tanah haram, maka Allah jadikan untuk ibadah haji ini masalah tempat dan waktunya itu diistimewakan oleh Allah. Tempat melaksanakan ibadah haji itu yaitu di tanah haram. Ini istimewa tempatnya. Kemudian bulan-bulan pelaksanaan haji itu Allah jadikan bulan di situ dilaksanakan haji sebagai bulan-bulan haram. Ini menunjukkan keistimewaannya. Kemudian kita hendaknya menyatu dengan ibadah kita dengan ibadah jemaah haji, karena mereka pada hari-hari ini, artinya hari-hari melaksanakan haji ini, mereka pikiran mereka, hati mereka hanya beribadah kepada Allah saja, berzikir, ke masjid, masya Allah, yang fokus ibadah. Maka kita juga, mari kita yang tidak berangkat haji, hati kita, pikiran kita juga bersama Allah. Karena ibadah haji itu semua proses manasik itu disyariatkan apa kata Rasulullah, liqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Maka ibadah di sana itu zikir kepada mereka tawaf, dalam tawaf mereka berzikir, mereka sa'i dalam sa'i mereka berzikir, dalam masjid mereka berzikir, kemudian wukuf di padang Arafah di sini berzikir, mabit dan Musdalifah, mabit di Mina, Allah terjawab, semuanya zikir. Ibadah kita di sini juga di tanah air, kita tidak pergi ke sana juga kita di sini. Maka hendaknya di bulan-bulan ini jangan kita sampai berpikir negatif, pikiran kita semua positif. Berpikirlah yang baik-baik, berpikirlah beribadah kepada Allah. Waktu-waktu yang kosong lidah kita basahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulan yang istimewa bulan-bulan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya, ini saya buka pertanyaan pertama untuk 3 pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai sholat Jumat ini, Pak. Bagaimana caranya kalau kita sholat Jumat yang terlambat, Pak? Kita bisanya ikut pada rakaat keduanya. Gimana itu? Apa bisa kita lanjut dengan itu atau kita ganti dengan zuhur? Yang kedua, mengenai sholat subuh, Pak. Sholat subuh yang pakai kunut itu, Pak. Kita bisa ikut rakaat kedua. Apa bisa itu? Karena rakaat kedua orang pakai kunut, Pak. Sementara kita baru bisa ikut rakaat kedua. Apa bisa ya kita sholat berjamaahnya gimana? Iya. Satu lagi Pak, mengenai sholat di sekolah ini Pak, apakah ada kriteria-kriterianya untuk kita bisa melaksanakan sholat ini? Karena pengajian Pak Ustaz kemarin kalau saya salah, Imam Nawawi itu disuruh jadi imam, ada 4 syarat yang diajarkannya untuk bisa jadi mau jadi imam sholat istiqomah.
Wassalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya saya baca dari India itu sampai pada apa yang dikatakan Apa itu? inti dari artikel itu seperti ini: barang siapa yang beribadah tidak semata-mata di Allah, maka dia tidak akan mendapat pahala. Jadi ada sebuah, kalau kita sepakat dengan ibadah yang lain, kita sudah Tuhan berpuasa, itu artinya dia sesuatu bukan rezeki. Terus orang berpuasa itu juga berjuang kesehatan. Apabila mereka berkata yang mendapatkan seperti melaksanakan sholat duha, kemudian mendapatkan kesehatan, apakah ini juga bisa pahala ibadah? Ya. Tiga penanya ayat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang mau saya tanyakan terkait tentang puasa Arafah. Ya. Jadi puasa Arafah apakah memang disunahkan untuk kita yang tidak berhaji dan haji? Kalau memang disunahkan, apakah pelaksanaannya itu pada saat orang yang berhaji sudah wukuf di Arafah atau pada saat tanggal 9 Zulhijjah kita di sana? Kadang masalahnya kadang wukuf di Arafah sama pertanggal 9 Zulhijjah karena air berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga pertanyaan. Ada tiga penanya, tapi dengan boleh dikatakan dari 5-6 pertanyaan. Pertama dari masalah sholat Jumat. Ini pertanyaan ini berhubungan dengan orang yang masbuk sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Pertama sekali kalau dia masbuk rakaat pertama dan masih dapat bersama imam, maka sah Jumatnya dan dia tetap sholat Jumat bersama imam dua rakaat. Artinya dia masih mendapatkan hukum di rakaat pertama. Karena ada juga kadang-kadang isu-isu dengan masyarakat itu khutbah itu kan bagi Jumat dia tak berkhutbah katanya sholat, maka tidak sah sholatnya. Tidak begitu ya. Khutbah itu amalan tersendiri, kemudian sholat Jumatnya amalan tersendiri. Tapi tidak membuat dia tidak sah sholat Jumatnya kalau dia tidak ikut mendengarkan khutbah. Tapi baginya apa? Gugur pahala. Pertama pahala saat saat khatib berkhutbah itu kan pahala yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah mengingatkan orang yang saat-saat pertama sudah masuk masjid sholat Jumat, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia berkorban dengan seekor unta. Kalau nanti saat kedua dia maka dia seolah dia mendapat pahala berkorban dengan seekor lembu. Itu Rasulullah murun sampai kalau sudah khatim ayat mimbar ditutup semua. Dia tak dapat. Tapi mimbar tidak dan bukan keabsahan sholat. Tapi saya penting juga di sini saya ingatkan hadis ini dijadikan oleh ulama sebagai dasar tentang korban itu apa yang paling afdal. Maka seolah dia mengorbankan seekor unta, setelah itu dia mengorbankan seekor kemudian mengorbankan menyembelih seekor kambing seterusnya. Tentu yang paling afdal adalah unta. Di sini ulama menyimpulkan dari
Kalau tidak mampu kita seekor onta, baru seekor lembu. Kalau tak mampu kita seekor lembu, baru seekor kibas. Kalau tak mampu seekor kibas, di bawah itu urutannya apa? Seekor kambing biasa. Kalau tidak juga, baru sepertujuh onta. Di bawah itu lagi sepertujuh lembu sapi. Itu yang paling terakhir. Maka yang paling minim ukuran perkorban itu adalah sepertujuh lembu. Maka saya bagi orang yang sanggup, jangan langsung sepertujuh lembu cari. Ini ada pula anggapan bahwa harus sepertujuh itu dia ikut. Tak. Maka yang paling awal itu seekor onta. Kalau bisa kita penguin seekor sapi. Itu seekor urutannya itu. Itu sudah kesannya masuk. Karena kalau mau banyak dia untuk juga ikut sepertujuh. Ini salah. Kemudian kalau seandainya sholat Jumat itu dia terlambat. Terlambat dia rumahnya dapat rukuk. Jadi jumhur ulama mengatakan apabila dia masbuk dan dia masih dapat bersama imam sekalipun hanya sekedar salam, maka dia hanya mengganti 2 rakaat saja, tidak sholat zuhur. Ada memang sebagian ulama yang mengatakan kalau dia sudah tidak dapat 1 rakaat, artinya setelah rukuk dia rukuk rakaat kedua, maka dia itu sholat zuhur dia lagi. Kenapa? Satu rakaat dia tidak dapat, tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Tapi yang kuat itu walaupun salam saja dia dapat sama imam, dia tetap Jumat. Ya. Ini untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua masalah sholat subuh. Sholat subuh ini masalah umurnya yang ditanya, kan gitu ya. Ini masbuk juga sholat subuh. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan usahakan masbuk kalau bisa Pak, tapi kalau tidak bersama imam. Tapi ini hukum masbuk ini dibahas oleh ulama di dalam kitab-kitab fikih. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis-hadisnya orang yang masbuk ini bagaimana aturan hukumnya. Kalau masalah masbuk hanya dia masbuk sudah rakaat subuh pertama itu dia kan itu sama imam, dia baru itu rakaat kedua. Kemudian di rakaat kedua itu ada kunut subuh. Tentu imam pada rakaat kedua itu sebelum dia sujud bangkit dari rukuk, kemudian sebelum sujud dia membaca doa kunut. Sedangkan kita makmum adalah baru rakaat pertama. Maka di sini Bapak Ibu sekalian gimana apanya? Apakah saya ikut imam atau kunut saya nanti pada rakaat kedua? Pertama sekali Bapak di sini ikut imam, kunut dia kunut Bapak, karena Bapak adalah makmum. Rasulullah SAW mengatakan, Innama ju'ilal imamu liyuttafa bihi, bahwa imam itu dijadikan untuk diikut. Di mana posisi imam, bagaimana posisi imam, begitu pula posisi makmum. Itulah sebabnya rakaat yang berikutnya itu apakah dihitung qadha atau dihitung tunai, ada namanya. Maka akan mengatakan itu dihitung qadha atau dihitung tunai. Tapi seperti kurun tadi, tapi bagaimana nanti saya rakaat kedua, apakah kurun lagi karena saya tadi sudah kurun bersama imam. Maka kalau Bapak orang yang mengatakan bahwa dia mazhabnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kurun subuh, ya Bapak rakaat kedua kurun lagi di Bapak, karena Bapak sudah sholat sendiri dan Bapak kena begini. Rakaat Bapak yang kedua yang Bapak sholat sendiri itu apakah mengqadha sholat rakaat pertama atau menyempurnakan rakaat kedua? Itu masalahnya. Namun kedua-duanya Bapak Ibu sekalian, Bapak di sini tetap kurun. Kalau seandainya Bapak mazhab tidak kurun, Bapak tak kurun lagi. Kenapa? Karena Bapak sudah sendiri waktu itu. Maka di sini Bapak tidak terikat dengan imam. Karena satu hal yang tidak bagus, tidak baik amalkan, walaupun itu tidak mengakibatkan batal salat atau apa. Ada orang yang bawa pendapat dia ataupun mazhabnya dia tidak berkunut subuh. Tiba-tiba dia ikut imam yang berkunut. Sehingga jemaah ini apa? Karena dia biasa tidak berkunut atau dia berkeras untuk pendapatnya, apalagi dia katakan yang berkunut itu bid'ah, maka imam berkunut dia tidak mau berkunut. Dia tidak ada tangannya, dia diam saja. Itu tidak benar. Tidak itu makmum. Maka seorang imam itu dia
Sehingga semua dibaca oleh imam itu apa? Itulah bacaan kita. Kita sebagai ulama kadang-kadang tak perlu kita membaca sampai Fatihah kita perlu dibaca. Kenapa? Sudah cukup dengan bacaan imam. Begitulah imam itu menjamin semua amalan kita sebagai makmum. Itu bukan ada di itu. Aku orang asal rumah ke orang seperti itu. Dan jelas imamnya, imam itu bisa diikuti supaya kita jangan. Itu kan mendidik kita supaya bersama. Itu mendidik kita patuh kepada pemimpin supaya kita satu jalan. Apalagi masalah-masalah itu masalah yang bisa ditoleransi. Ulama-ulama yang berfatwa sendiri, yang istihad dia yang sendiri, mereka tidak bersikeras itu. Kalau siapa namanya Syafi'i, dan juga Muhammad, yang diriwayatkan bahwa salah seorang di antara mereka, Ahmad sendiri pernah Imam Syafi'i sendiri pernah dia menjadi makmum Bapak Ibu sekalian bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad dia mengatakan kurus subuh itu bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau tidak kurus subuh diganti dengan subuh sahwi. Imam itu. Dan dia ulama besar. Kedua-duanya ketemu. Kalau ditanya Imam Syafi'i, siapa guru Anda? Guru saya Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya dia, siapa guru kamu yang paling apa? Guru saya Imam Syafi'i. Antara kedua ini, dan dia Masya Allah saling saling menghargai, dan tidak ada yang merusak bersaudara walaupun istiadatnya berbeda. Pernah yang Syafi'i sholat dengan Ahmad, dan dia apa? Ikut dia. Kalau tidak perlu Ahmad, dia juga tidak perlu. Kenapa? Karena imam yang menjadi imam sekarang adalah Imam Ahmad. Apa kata mereka dalam masalah istiadat mereka? Pendapat saya benar, kita dibanding barangkali salah. Kemudian istiadat orang lain barangkali apa masalah, tetapi barangkali mereka benar. Itulah mereka. Jadi dalam hal ini, kalau kita umpamanya orang yang berpuasa tidak terkunut, tapi imam kita terkunut, ikut dia. Kenapa? Karena suara kita itu suara imam. Maka kita itu selama, Bapak Ibu setelah ini yang kita terapkan berbahaya sekali, bahasa tidak bisa dilakukan. Karena salah satu masalah khilafiyah itu bapaknya begini. Itu menurut Imam Abu Hanifah, itu darah yang keluar dari bagian tubuh mana saja, kemudian kita rekam atau itu membatalkan wudu. Menurut mereka, menurut Imam Syafi'i itu tidak membatalkan wudu. Coba yang itu. Jadi kalau keluar najis daripada mana saja, maka muntah mengeluarkan najis itu menurut Abu Hanifah itu membatalkan wudu. Keluar darah dari mana saja najis itu membatalkan wudu. Menurut Syafi'i tidak. Arti kalau seandainya, coba yang itu. Kalau sempat nanti mazhab Syafi'i yang menjadi imam untuk orang-orang anak Nabi. Maka bagi orang penanti kalau bilang, saya tak menjadi imam bagi dia. Kenapa? Karena bagi kami sholat dia tidak sah. Kenapa? Karena Syafi'i itu keluar darah itu tidak membatalkan wudu. Bagi mereka batal wudu. Maka apa? Tidak sah saya mengikut dia. Kenapa? Karena sholat dia tidak sah. Maka sebenarnya itu sama sekali. Sah tidak sahnya sholat seorang makmum itu tergantung sah tidak sholatnya seorang imam. Bagi keyakinan imam bukan keyakinan makmum. Aku penting itu. Saya bilang kembali. Jadi jangan kita ukur nanti sah sholat berhenti berjamaah itu apa? Mazhab kita. Tapi adalah mazhabnya imam. Dia menentukan selama imam menganggap bahwa sholatnya seperti itu sah, maka kita sah mengikut dia mana pun mazhab kita. Seperti itu tuh pada kita tahu. Ada orang bilang yang pasti mazhabnya lain jadi sholat berjamaah dia dia. Ini salah dia Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang ketiga tadi menurut Bapak Allah. Ya, istisqa. Itu sholat istisqa itu Bapak Ibu sekalian. Ya kan aturannya jelas. Ya, karena itu kan sholat memohon turunnya hujan. Karena hujan ini merupakan nikmat dan rahmat Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita betapa nikmatnya air itu.
Karena air itu merupakan sumber kehidupan. Maka kalau air itu subhanallah, semua kita ini butuh air, tubuh kita ini air. Bahkan kata ahli kesehatan, kata dokter itu dalam tubuh kita ini 80% air. Kalau air tidak ada subhanallah, ini dalam tubuh kita air, kemudian di luar tubuh kita tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian sumbernya tanah air. Allah, itu air itu subhanallah. Kalau sempat ditahan oleh Allah, itu gimana itu? Mulai bagaimana Allah menyediakan air di muka bumi ini? Itu kan apa namanya ciri-ciri ilmiah itu dahsyat sekali. Maka bagaimana Allah supaya subhanallah seperti kita pikir ya, siapa tidak beriman? Mungkin semuanya kebetulan itu. Laut itu laut itu tumbuh ke atas, setelah itu apa dia kalau diangkat oleh panas matahari lalu dia menguap, kemudian mengumpul jadi awan, kemudian dia itu awannya asin air itu. Kemudian bagaimana Allah memprosesnya, kemudian setelah apa itu menjadi awan, setelah itu apa Allah turunkan hujan angin yang luar biasa dahsyatnya dari situ, dan dia turunkan itu apa namanya bertali-tali gitu kayak apa namanya habis. Dia tidak turunkan menumpah gitu. Kalau sempat awal itu air dengan air menumpah itu turunnya habis kita semuanya kan. Ibarat berbulan meletus itu hancur kita semua. Tapi subhanallah diturunkan gaya itu kan kemudian apa? Air laut itu kan asin itu. Tapi kenapa bagaimana proses ini sampai dia turun menjadi tawar. Kemudian apa? Bumi-bumi yang gersang tidak tumbuh itu Allah berikan pelajaran kepada kita. Tanah pecah-pecah, kenapa? Di tanah apa saja mati apa? Tapi cepat turun hujan tanah bisa menjadi subur. Oh, itu gimana Allah Subhanahu Wa Taala? Itu menjadi pelajaran, itu menjadi pikiran kita semua. Apakah kalau air itu sudah langka Bapak Ibu sekalian? Kemana kita mengelungi kemana? Bisa manusia menyediakan? Pertama buat air itu. Dan bisa manusia membuat air. Yang bisa manusia apa? Mencari air dan dapat air itu bawahnya itu lah. Tapi membuat air dengan tanpa teknologinya sendiri tidak bisa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah yang membuat air. Oleh karena itu Dia yang menurunkan air, Dia yang bisa memancarkan air dari bumi. Kalau Allah memancarkan air dari sumber mana saja bisa. Maka Rasulullah SAW pernah dia apa? Memancarkan air segar dari apa? Jari-jarinya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israil minta minum, ditaruh saja jari-jarinya dalam apa itu? Kenapa? Menyembur air kalau Allah berkehendak. Karena itu kalau diminta saja. Kalau Allah berkehendak menundanya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian saya ingin juga mengingatkan di sini. Di musibah-musibah ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian pertama yang memang dengan kezaliman manusia. Biasanya musibah itu rata-rata karena kezaliman manusia. Manusia sendiri berbuat zalim. Sehingga apa? Ini seperti asap ini pula siapa ini? Manusia rata-rata manusia semuanya ini. Musibah itu rata-rata cuma saja Allah SWT kalau ingin melakukan musibah itu dari kita, tidak akan susah begini. Pokoknya ada orang yang membakar Allah padatkan api tidak jadi terbakar. Ada apa itu apa susahnya oleh Allah? Dan kalau Allah ingin mengganti semua nikmat yang hilang oleh kita, apa susahnya oleh Allah? Banyak diharap kita oleh orang, diambil hak kita, uang kita sekian, tapi Allah ganti dengan lebih banyak dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Tidak salah bagi Allah sekali. Terbakar rumah kita Allah ganti dengan istana, Allah bisa. Maka semuanya yang kita lakukan kita minta. Jadi ini kondisi ini adalah sebenarnya salah satu musibah-musibah itu salah satu tujuannya apa, hikmahnya supaya kita kembali kepada Allah. Maka ada beberapa nikmat yang perlu kita itu memutar waktu kehidupan kita. Matahari bersifat hilang, kau Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tanaman bisa jadi. Bulan bisa hilang, itu nanti gawat. Terus sebabnya kalau kita tutup mulut matahari, kita tutup bulan, kemana kita? Salat. Maka kenapa matahari penting bagi kita? Terjadi matahari, maka ada salat gerhana matahari. Terjadi gerhana bulan-bulan ditutup oleh Allah. Maka apa? Bapak Ibu sekalian, di sini kita salat gerhana bulan. Sampai kapan salat gerhana itu kita apa? Sampai bulan itu
kalau seandainya hujan, artinya air penting sekali. Subhanallah, ini asap ini bukan hanya untuk minum, bukan hanya untuk kesuburan. Bahkan apa? Menghilangkan asap ini paling dahsyat adalah air. Kebakaran itu adalah kita butuh air. Maka Ibu sekalian, kalau seandainya hujan selama tidak turun, kemudian kita butuh kepada air, atau air untuk apa? Mengingatkan musibah kita seperti kebakaran seperti ini, maka apa? Kita kembali kepada Allah. Inilah sebenarnya yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Maka kita minta bantu nih. Kenapa? Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apabila dia itu menunggu sesuatu yang menakutkan, sesuatu musibah, kemana dia mengadu? Apa yang dia lakukan? Menghadap bulan, kemudian gerhana matahari, kemudian tidak mudah terus berfasa ila shalah, maka beliau cepat-cepat melaksanakan sholat. Sholat ini luar biasa, maka dahsyat sekali. Oleh karena itu, Ibu sekalian, as-salat itu perintah Allah. Jadi kita suruh minta tolong apa? Atas seluruh, pertama sekali apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Jadi pertama sekali minta tolong itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Yang kedua apa? Yang kedua daripada apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga minta tolong daripada apa? Musibah-musibah yang menimpa kita untuk meringankan. Itu semuanya apa? Kita minta tolong kepada Allah lewat sholat kita. Karena dengan sholat itu Ibu sekalian, maka salah satu bentuk yang minta tolong kepada Allah itu adalah dengan sholat. Karena sholat itu artinya doa, ya doa. Maka di situ ada ruku. Karena semua boleh. Kalau kita berdoa begini saja, kita hanya meminta. Tapi kalau sholat, komplit di situ. Ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Bahkan apa? Posisi hamba yang paling dekat kepada Allah dan sangat dicintai Allah. Posisi hamba itu adalah ketika dia sujud. Sholat. Maka di situ kita berdoa. Sedangkan apa yang diharapkan oleh Imam Nawawi itu mengingat supaya semua orang yang ikut sholat istisqa itu orang yang bertobat. Jangan orang yang berburu dengan dosa. Supaya tidak ada sholat istisqa itu orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Karena angkuh, sombong, kemudian perbuatan dosa maksiat itu semuanya menghalang Bapak Ibu sekalian ijabah doa. Karena istisqa itu ada doa. Maka dianjurkan salah satunya Bapak Ibu sekalian, riwayat yang diceritakan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya pernah menceritakan kisah ini. Itu disebut dalam kisah-kisah Tawabin. Para ulama, jadi Nabi Musa pernah juga melaksanakan istisqa dengan umatnya. Maka setelah dia sholat istisqa, minta kepada Allah hujan, hujan tidak turun-turun. Tidak turun-turun. Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, kami sudah sholat istisqa, mohon kepada Allah, kenapa juga tidak turunkan hujan? Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, hai Musa, bagaimana saya turunkan hujan kepada kamu? Di kalangan salah seorang jemaah yang ikut sholat istisqa untuk berdoa bersama kamu itu ada seorang hamba yang sudah 40 tahun dia secara rutin berbuat maksiat kepada Allah. Jadi yang sholat itu ada 40 tahun sudah berbuat maksiat. Gimana saya turunkan hujan? Maka Nabi Musa menemukan barang siapa yang merasa 40 tahun sudah berbuat maksiat, tolong keluar dari masjid ini. Itulah yang Nabi mensadarkan itu, supaya bersih dan hidup semuanya itu hendaknya tobat dulu. Besok kalau siapa yang ikut, mulai dari imamnya, khatibnya, wali kotanya harus tobat, istighfar semua. Kalau tidak, maka yang Nawawi bukan bermain-main, harus tobat semuanya. Ini mulai dengan tobat. Kita mohon kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah mengamalkan rumah kita, kezaliman kita sebagai manusia banyak. Maka salah satu yang kita coba Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita, supaya bagaimana kita tidak bertobat itu. Rasulullah SAW hadis pada Bukhari menceritakan seorang hamba yang musafir panas sekali berpuji apa kritis. Musafir kritis sebenarnya musafir itu hanya mustajab. Mustajab orang musafir itu dan mohon kepada Allah. Dia terkadang tangannya sampai ke tiang itu hampir
dia berdoa begini, sampai semakinnya dia meminta, saking minta kepada Allah. Tetapi apa kata Rasulullah? Fa'ana yustajabala, bagaimana Allah menjawab doanya? Pakaiannya hasilnya haram, yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakai kalau datang sama istisqa selesai semuanya Pak, pakaian dipakai pakaian yang haram semua. Akhirnya Allah mengabulkan doa kita itu. Yang ada di semuanya makan yang haram mana yang Allah mengabulkan? Yang kita tidak lepaskan bukan yang haram apa? Oleh karena itu apa? Sebelum itu bertobat. Maka tidak ada di antara kita ini bersih siapapun. Pada semua manusia itu berdosa. Semua kita terlibat dalam berbuat maksiat. Cuma beda kita apa? Ada yang tobat, ada yang tidak. Ada yang senang dengan maksiat gembiranya, ada yang menangis dengan maksiatnya. Kita beda kita. Maka yang Allah inginkan apa? Orang yang berbuat maksiat itu apa? Supaya tunduk dengan maksiat itu dan dia bertobat dan dia menangis di hadapan Allah. Maka Allah berikan musibah-musibah seperti ini supaya apa? Kita merujuk kepada diri kita, maka kita dimulai dengan tobat. Maka itu khutbah itu isinya nanti apa? Menyuruh bertobat. Maka khutbah itu di akhirnya. Di akhir khutbah itu apa? Akan hancurkan khutbah itu supaya bertobat semuanya beristighfar. Kalau sudah beristighfar, Allah akan turunkan hujan. Tapi apa terjadi dengan usaha itu? Artinya hebatnya. Maka istighfar dan tobat itu tidak mesti dari jauh. Waktu saat itu pun mereka semuanya beristighfar bertobat, Allah insyaallah akan turunkan hujan. Tapi kalau masih ada yang sombong waktu itu, apa masalahnya? Karena Nabi Musa SAW keluar siapa yang sudah merasa 40 tahun berdosa, maka tak ada keluar. Dilihat semua orang dulu siapa yang keluar dulu. Sebab orang keluar yang sudah merasa 40 tahun berdosa itu orang sorak-sorak, orang ajar ini orang yang rupanya yang mengatakan doa kita, maka dia tidak keluar dan dia sudah merasa berdosa 40 tahun ini. Akhirnya dalam kebenaran itu dia merasa dia orangnya, lalu dia bertobat Bapak Ibu sekalian dan dia menangis sendiri kepada Allah dan dia bertekad tidak lagi berbuat maksiat dan disitu dia apa? Akhirnya dia bertobat nasuha dan dia berjanji kepada Allah dalam kesedihan itu Bapak Ibu sekalian dengan antara dia dan Allah. Apa saya tidak memaafkan Allah? Maka Pak setelah selesai dia bertobat itu hujan turun. Langsung hujan mendung datang dan turun. Jadi apa kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan padahal tidak seorang pun yang keluar di antara kami? Dia membuat dosa itu belum keluar, hujan sudah turun. Hai Musa, ketika kau ingatkan tadi dia langsung bertobat dan sudah terima tobatnya. Oleh karena itu langsung saya turunkan hujan. Nabi Musa ketika itu minta, ya Allah tunjukkan kepada saya siapa orangnya. Hai Musa, setelah saya tutup usahanya selama 40 tahun dan dia sudah bertobat kepada saya, masa saya dan dia siapa orang yang berkata maka Allah Maha menutup dosa-dosa kami. Maka salah satu namanya Sattar, Maha Penuh. Ini dosa-dosa kita kalau tidak ditutup oleh Allah, tidak bisa kita berusaha mengenal dosa-dosa lain untuk menutup. Kadang istri kita pun tak tahu dosa kita. Atasan kita tak tahu dosa kita. Kebenaran kita tak tahu dosa kita. Syukur. Tapi yang dimarahi oleh Allah itu orang yang Allah bermarah itu pertama orang yang menceritakan dosanya, dan itu berbangga dengan dosanya. Tapi sebenarnya apa? Kullu ummatin mu'affatin ila tujahidun. Semua umat itu akan diampunkan dosanya kecuali mereka yang berbangga-bangga dengan dosanya. Sudah berdosa bisa cerita pada Haji berapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, dia menceritakan dosanya. Kenapa? Berbangga-bangga dengan dosanya. Maka jika kita sampai jadi di sini Imam Nawawi ingin memastikan sebenarnya supaya semua yang hadir bertobat. Kemudian salah satu hal yang akan mengundang rahmat Allah itu dia hancurkan. Tapi itu semuanya saat dia sendiri. Dia jadi imam itu bukan menjadi syarat ibadah salat istighfar. Cuma tadi yang paling penting, jadi kan dia suruh puasa. Karena puasa itu mengundang rahmat. Karena orang puasa itu subhanallah, itu adalah orang-orang yang sabar. Kemudian di situ ada memperbanyak istighfar kalau bertobat puasa. Kemudian bersedekah. Karena sedekah itu menghapus, menghilangkan dan menangkal musibah.
Maka salah satu kalau kita mencari penangkal musibah, jangan cari dukun, itu batal itu. Bagaimana cari bersedekah? Bersedekah karena Allah, itulah yang bertahan terhadap musibah. Bahkan apa? Bahkan ada satu buku saya baca waktu sekalian, Dawu mardakum bisedekah. Rawatlah pasien kamu dengan sedekah. Jadi ada keluarga jumlahnya 10 orang satu keluarga itu, bapak, ibu, dan anaknya. Kemudian ada juga orang tuanya. Lalu dia ceritakan dalam buku itu pengalaman hidupnya. Dalam bahasa Arab dia tulis Dawu mardakum bisedekah. Dia memuji. Jadi hadis Rasulullah SAW. Maka dia memuji kebenaran hadis ini. Maka dia ceritakan dalam buku itu bahwa dia tidak pernah membawa anaknya siapapun yang sakit dalam keluarga itu di dokter. Dokter itu belum ada anak sakit panas. Maka dia cepat-cepat keluar rumah, dia bawa uang yang seadanya. Kemudian apa? Dia cari orang miskin, dia cari anak yatim, lalu dia bersedekah. Apa pengalaman dia setiap itu? Setiap itu sedekah, pas itu dia pulang. Apa sepulang pulang? Itu pada saatnya sudah turun. Begitu terus. Maka apa dia bilang? Sampai akan rumah sakit. Sampai sakit dulu. Apalagi ibu sekali kita memohon hujat kepada Allah. Maka menolong juru semua yang ada di TV itu seluruh perangkat mengeluarkan sedekah. Dan juga saya menunjukkan semua orang yang disolisi besok, sebelum dia keluar, maka keluarkan sedekah apa yang kita lakukan. Kita harapkan dari sedekah itu apa? Supaya Allah meringankan orang musibah. Tapi tidak harus bayar kita menjadi syarat. Tapi ini adalah kita usaha kita bagaimana supaya doa kita lebih dikabulkan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti kita berdoa karena solusi sekolah itu sampai hujan turun kita berdoa. Jadi jangan satu kali sesuatu turun hujan dan Bapak berhenti dan mungkin berdoa tidak sampai turun. Jadi solusi sekolah itu benar-benar sampai benar-benar. Karena disitulah Allah menguji keimanan kita, dan tidak ada rumah kita sebenarnya yang apa yang tidak dikabulkan Allah. Karena hadir saudara sesuatu sendiri sudah berpahala, menundukkan diri kepada Allah sendiri sudah berpahala. Belum turun hujan kita sudah mendapat rahmat. Apa rahmatnya? Bahwa kita mendapat pahala. Jadi bukan hanya alasannya Pak hujan tidak turun hujan, asal dihimbau untuk saudara siswa. Dan yang begini saudara siswa itu memang apa? Penguasa. Dan di sini tepat sekali bahwa wali kota yang mendistribusikan kepada kita. Seharusnya Pak kalau bisa jangan hanya di lapangan ini, serentak seluruh kota-kota baru yang muslim, di mana masjid mereka minimal masjid paripurna semuanya serentak melaksanakan sholat istisqa. Karena semakin banyak nanti apa? Kita tidak tahu siapa yang paling mampu di sisi Allah. Di sisi Allah, barangkali Allah, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang sangat dicintai oleh Allah, kepada Allah tak mungkin. Kalau dia tidak pernah, tidak mengabulkan doanya. Maka ini perintah, tapi ini perintah wali kota, instruksi supaya besok kita hadir di lapangan. Maka mari kita ramai-ramai. Apa dikatakan sertifikat itu bukan menjadi sah, itu hanya Allah SWT. Ada lagi tadi pertanyaan tentang masalah pahala salat duha ya. Ya, pahala salat duha kemudian dengan niat. Tadi apa namanya? Apakah ini boleh orang berniatkan apa yang menjadi keutamaan daripada salat itu? Apakah itu bertentangan dengan niat yang ikhlas atau tidak? Ya kan? Hanya salat duha supaya rezekinya murah. Kemudian apa? Salat supaya dia kok sehat. Jadi begini. Pertama sekali bahwa niat itu adalah hal yang sangat penting dan itu merupakan salah satu rukun salat. Rukun salat niat. Kalau tidak ada niat ya tidak sah salat kita. Kemudian niat itu apa? Bahwa niat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini yang semata-mata karena Allah itu adalah niat utama. Dia kompetensi pokok, kompetensi utama kita atau tujuan utama kita, motivasi utama kita dalam melaksanakan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah. Karena Allah memerintahkan. Apakah boleh kita? Di samping itu kita berniat juga, tapi di sampingnya, tapi jangan hanya apa? Banyak sholat. Kalau orang hanya sholatnya apa? Supaya niatnya supaya sehat saja.
rezekinya, aku tak datang rezeki nanti. Itu maksudnya apa? Niatkan kerana ikhlas kerana Allah. Kemudian apa? Kita harapkan apa yang menjadi keutamaan soal itu kita bersama. Ya. Dan ini kan juga diapakan tidak pada Rasulullah seperti puasa Ramadan. Apa puasa Ramadan itu? Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dimulai dengan iman baru ihtisab. Apa artinya siapa yang berpuasa Ramadan? Kemudian apa? Imanan, niat benar. Maka iman itu apa? Yakin bahwa puasa itu dia laksanakan kepada Allah. Maka disebut niat. Kemudian apa? Ihtisaban, mengharap pahala. Berarti apa? Tidak ada masalah. Maka orang yang puasa itu pertama sekali dia berniat kerana Allah, pada melaksanakan perintah Allah. Setelah itu apa? Supaya dia mendapat pahala yang banyak pada puasanya itu. Maka apakah harapan pahala itu membatalkan niat? Tidak. Dan malah boleh diniatkan. Tapi apa? Kalau niat kita, orang pergi haji sekarang apa niatnya? Kerana Allah. Tapi apa? Boleh dia niatkan nanti sambil nanti haji beli cerai kuning, beli kurma, beli apa? Boleh tak? Ya boleh, tidak masalah. Tapi jangan apa? Tujuan utamanya ke sana untuk cari kurma. Itu belajar yang kita lakukan pergi haji. Jadi hal-hal yang lain yang mengikut niat ibadah kita yang utama itu keikhlasan, itu tidak mengurangi keikhlasan kita dan itu tidak merusak ibadah. Maka kita mengharap dari ibadah kita surga kepada Allah, tak ada masalah. Kita mengharap dari ibadah kita kelapangan hidup, tak masalah. Tapi apa niat utama dulu. Kemudian pesawat, ada lagi pertanyaan tadi terakhir masalah puasa Arafah. Ini puasa Arafah ini, Bapak Ibu sekalian, ini menyangkut ibadah kita dengan sekian ibadah haji. Jadi Allah menjadikan bulan-bulan ini haram. Ini bukan hanya untuk haji, itu untuk semua umat Islam. Maka yang merasakan perasaan haramnya bulan-bulan ini, itu harus semua umat Islam di belahan mana saja. Untuk apa? Salah satu hikmahnya Allah ingin menyatukan orang-orang yang sedang melaksanakan haji dari umat Islam. Maka ibadah haji itu ibadah yang menyatukan umat Islam seluruh dunia. Maka dengan cara begini Bapak Ibu sekalian coba menyatu kepada kita. Maka apa? Hari-hari yang afdal yang istimewa itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lupa. Ini tanggal sekitar tanggal 15 September kalender berdasarkan hisab itu 1 Zulhijjah mulai. Itu adalah amal soleh adalah paling afdal di hari-hari itu. Min ayyamin al-amal soleh fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashar. Artinya apa? Tidak ada hari yang mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang dilakukan seseorang pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pas bulan pertama bulan Zulhijjah itu hari kita isi dengan banyak ibadah. Kalau bisa kita puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 itu tidak ada masalah. 10-nya dilarang karena itu adalah hari raya Idul Adha. Maka tanggal khusus kalau tidak bisa tanggal 1 hingga 8 sampai 8 minimal 9. Karena hari Arafah itu hari luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, hari yang paling afdal tatlu alaihi syams, yang mana terbit matahari di situ adalah hari Arafah. Jadi hari yang paling afdal adalah hari Arafah dan itu saat-saat wukuf di malam Arafah. Itu saat wukuf itu subhanallah luar biasa. Sehingga 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan itu dijelaskan oleh ada polemik ulama. Mana yang lebih afdal 10 akhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah? Ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal daripada 10 hari pertama. Sebagian ulama mengatakan tidak, 10 hari pertama lebih afdal daripada 10 hari terakhir. Jadi antara 10 hari ke 10 hari mana yang afdal? Itu polemik sangat utamanya. Sebagaimana kita 10 hari terakhir Ramadan kita perhatikan sekali. Maka mana kita yang tahajud, mana kita yang ketika permasalahan memuliakan hari. 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga begitu. Ibnu Taimiyah dia mengkombinasikan dua pendapat ini, dia bilang untuk malam harinya 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal, tapi untuk siang harinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu paling afdal. Kemudian di 10 hari kedua ini ada satu rahasia keistimewaan yang diberikan Allah. Di 10 hari terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang istimewa.
Kemudian di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Sehingga juga boleh pilih hari Arafah dengan merupakan mana yang afdal. Banyak ulama yang mengatakan bahwa saat wukuf di padang Arafah itu adalah saat yang paling afdal di dunia, bahkan lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu tahu dapat atau tidak, tapi kalau Arafah itu dapat. Begitulah karunia Allah kepada mereka-mereka yang haji. Jadi kalau kita diberikan kesempatan haji, jangan diabaikan. Dan itu waktunya cuma apa? Hari ke-9 Zulhijjah, tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itu dia waktunya. Maka sakralnya pada Arafah itu hanya saat itu saja dan tanggal itu saja. Maka kalau bapak itu pergi umroh, pergi pada Arafah, asalnya orang tak berdoa pada Arafah, itu tidak ada keutamaan itu sama sekali. Lebih baik daripada berdoa pada Arafah itu, dan lebih baik berdoa di hadapan Ka'bah di bertasar. Kalau pergi umroh, kecapai dia pergi ke Arafah itu. Kemudian naik ke Jabal Rahmah, berdoa pada Arafah. Arafah itu Jabal Rahmah itu tidak ada kesakralannya dan tidak ada keistimewaannya kecuali tanggal 9 saja. Habis itu selesai itu. Asal aja dengan lokasi biasa. Tapi kalau saat itu paling istimewa berdoa di situ, berzikir di situ. Bahkan doa yang bermanfaat dan zikir bermanfaat baca Rasulullah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yu'min wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sampai apa? Berdoa menghadap kiblat ketika kita pahaman itu ketika wukuf yang menghadap sampai basah kuyup dengan air mata, air merahnya. Dahsyatnya. Oleh karena itu bagi sekalian mereka diberikan saat berdoa saat wukuf. Tapi untuk kita yang tidak haji juga diberikan Bapak Ibu sekalian puasa. Maka puasa hari Arafah itu cuma disunatkan sekali bagi siapa? Bagi yang tidak haji. Bagi orang yang haji, malah bagi mereka makruh hukumnya puasa hari ini. Jadi bagi orang yang haji kalau dia sedang wukuf, maka kalau dia puasa itu kata ulama makruh hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak puasa hari itu. Maka dalam hadis Sahih Bukhari itu menjelaskan bagaimana Rasulullah wukuf. Maka ketika Rasulullah SAW wukuf di padang Arafah di kaki bukit Jabal Rahmah itu, tiba-tiba di saat Rasulullah wukuf datang seorang sahabat membawa kepada Rasulullah satu gelas susu. Rasulullah ambil susu itu dan Rasulullah minum. Ini menunjukkan bahwa apa? Rasulullah lagi tidak puasa. Kalau seandainya itu bagi orang haji pun dianjurkan, pastilah Rasulullah puasa. Jadi beda. Gimana Pak? Puasa itu untuk orang-orang yang tidak ikut haji. Itu yang perlu kita pakai. Kemudian kita sebenarnya apa? Ikut puasa Arafah itu apakah hukumnya atau hari Arafahnya? Maka Bapak Ibu sekalian, yang kita ikut adalah hari Arafahnya, bukan yang kita hukumnya. Itu perlu dipahami. Jadi yang diikuti apa? Hari Arafah ya. Hari Arafah itu adalah hari 9 Zulhijjah. Oleh 9 Zulhijjah itu bisa berbeda-beda. Di belahan dunia ini bisa lebih beda sehari dan bisa ini. Kenapa? Karena kan matlac syams atau terbit matahari itu berbeda-beda. Bisa saja 9 di sana, tapi di sini masih 8, besoknya 9. Maka di sini apa? Ikut jadwal di sini bersama. Kan kita melihat itu sekarang, Bapak Ibu sekalian, jangan susah agama ini. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kita untuk mengetahui lihat hilal. Kalau kita lihat hilal, kalau tidak lihat hilal, sempurnakan bulan yang lalu. Begitu. Kalau seandainya apa? Kita beberkan semua orang, siapa yang tahu? Kalau ada yang punya handphone dia lah, yang punya TV dia lah tahu. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya apa? Boleh juga orang-orang dulu yang tidak ada yang seluruh kita dari syariah, tidak ada TV, tidak ada media, tidak ada apa. Siapa yang tahu? Hukum di padang Arafah kan sekian dulu. Iya kan? Kenapa yang tahu? Siapa masih tahu? Jaraknya begitu jauh. Tapi mereka mengamalkan puasa hari Arafah. Berarti berdasarkan apa? Mereka amalkan berdasarkan tanggal mereka. Jadi ini Bapak Ibu jangan heboh-heboh ini. Maka apa? 9
9 Arafah yang dimaksud itu adalah 9 Arafah yang jatuh pada tanggal masing-masing daerah, masing-masing wilayah, masing-masing negara. Sekarang negara kita besok ini memutuskan kapan tanggal Arafah nanti itu dibatasi. Di negara Malaysia di mana, di negara di Amerika atau bagaimana. Dan ini apa? Fatwa ulama Saudi sendiri. Kata seorang ulama Saudi namanya Syekh Utsaimin, dia pernah ditanya oleh orang Amerika, di mana ini? Kami tahu hukum di apa? Di Arafah punya hari apa? Kami lihat di TV hari Sabtu apa? Tetapi kami melihat ru'yah kami di sini tanggal 9 baru hari Minggu. Bagaimana caranya ini apa? Apa kata Syekh? Hari Arafah kalian hari Minggu. Maka kalian puasa hari ini. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, bahwa kalender yang kita ikuti adalah kalender perjalanan bulan dan bulan sesuai dengan matlak kita. Artinya kalender yang sesuai kita. Itu berbeda-beda yang biasa. Jadi benar-benar umumnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah tidak mengatakan apa dalam hadis itu bahwa di mana orang hukum ada puasa di sini, tidak, tapi hari Arafahnya. Hari Arafah itu pada tidak. Bukan tidak tahu. Ya, terima kasih telah menjawab supaya jangan jadi masalah yang lupa. Karena sebagian orang itu juga nanti itu kan berefek itu. Nanti kalau hari Arafahnya nanti lebih dulu di sana, di sini baru besoknya berefek kepada penetapan hari raya. Tentu orang yang sudah puasa hari Arafah esok hari raya itu apa? Nah ini kan kacau begini. Kita tidak menginginkan kita, alhamdulillah kembali Idul Fitri kita sama. Dan kita menginginkan insyaallah Idul Adha ini juga sama. Bapak Ibu sekalian, ibadah ini untuk bersamaan. Ibadah ini disediakan Allah bukan untuk kita berkotak-kotak, tetapi kita bersatu dalam ruang hidup ukhuwah, dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, sehingga kita berkasih sayang. Bapak Ibu saya sampaikan dalam usaha ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan oh ya, apa yang bisa berbuat dari mana? Oh ya, ya. Jadi korban dengan sapi betina, sapi jantan tidak ada masalah, jantan betina sama. Yang penting apa kriterianya? Pertama jauh dari cacat. Kemudian yang kedua apa? Umurnya cocok, ya. Jadi umurnya sesuai, kemudian tidak cacat dan tidak terlalu kurus dan tidak sakit, ya. Tidak sakit asal dari apa? Bapak pilih jantan betina silakan. Tapi dari betina yang sedang mengandung hamil. Kenapa? Karena kalau betina yang sedang hamil itu berpengaruh kepada daging. Pertama kualitas daging dan juga kualitas daging. Coba ya, dilihat saja yang hamil. Tapi sah tidak masalah. Kulitnya kulitnya juga, kulitnya diganti. Maka semuanya menjadi korban dan tidak boleh dibisniskan. Kecuali bapak nanti menjadi panitia wakil daripada dua arah, wakil daripada penerima, wakil daripada yang berkorban. Kata yang menerima korban, kulit itu bagian kami itu. Oleh karena itu saya mempersilakan panitia menjualnya, tapi uangnya kasih sama kami nanti dan apa. Setelah itu apa yang bilang Pak, aku uangnya nanti ya ambil oleh panitia. Kata yang menerima, kata yang pernah berkorban. Kenapa korban? Kalau korban katakan begitu, batal korbannya. Orang korban tidak boleh dia ikut campur itu masalah politik. Karena dia bilang apa? Jualnya korban saya ini untuk gaji-gaji kalian. Batal korban. Kalau panitianya boleh? Kalau panitianya bukan panitianya, tapi apa? Harus instruksi dari masyarakat yang menerima korban. Maka bapak panitia sepakat dengan masyarakat yang menerima. Ini kan kalian menerima korban yang tinggi bagi-bagi, tapi kulitnya kami sebagai panitia kami jual. Sekarang terserah kalian. Uang ini untuk panitia itu apa ya silakan. Kalau saya kata mereka apa, ya kami silakan ke panitia. Berarti apa? Orang berkorban itu, bapak orang yang menerima yang berkorban itu. Dan berada pak, kalau ada orang miskin dapat banyak korban, dijualnya setelah itu tidak apa. Tapi bukan yang menjualnya orang yang tapi yang menerima. Atau masuk kulit, sebab kulit dijualnya dia
semuanya, tapi tak ada bumbu-bumbunya. Kecuali nanti adalah orang yang menerima korban itu menerima wakili. Kami tidak sanggup mengelola apa yang katanya unit itu. Karena yang menerima korban. Sekarang kami serahkan saja ke panitia. Panitia itu sebagai wakil akan apa saja. Ya. Tapi jangan nanya korban ke bapak. Kenapa? Karena bapak wakil minta izin kepada yang menerima. Sampai bisa sebenarnya berhak dengan unit itu. Asal kami tidak izin minta kesepakatan dari mereka, selesai itu aja. Ya. Tapi jangan nanti dia bapak institusi kulit itu tidak ada minta izin kepada penerima. Kemudian tidak kesenamakan juga kepada orang yang korban harusan korban orang nanti. Lihat dia ya. Jadi Misalnya beli itu nama-nama itu harus dimasukkan ke iya, mesti nama-nama itu. Ya, mesti nama-nama itu. Tapi yang lebih baiknya yang hadir itu nanti menyaksikan. Kenapa tidak orang berkorban dan dia kan perempuan, apakah Rasulullah diwakilkannya orang yang memberi korbannya. Tapi apa kata Rasulullah? Saksikan yang beriman. Berarti apa nanti siapa yang korban itu dihadirkan dia. Ketika dia menyaksikan korban itu dari baik. Terima kasih.